Halo semua, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Trading hari ini gimana nih? Wah, trading hari ini kacau sekali ya. IHSG-nya turun dan lebih banyak karena saham tekno. Orang nggak duga kalau ARB-nya sampai berjilid-jilid. Dan tentu saja menjadi sentimen negatif juga buat yang lain. Di saat padahal nih ya, padahal market global berjalan dengan baik, regional especially baik, Indonesia anomali sendiri malah ambiar ya. Apakah hanya gara-gara Goto doang terus IHSG jadi ambiar? Saya rasa enggak juga ya. Ada banyak kekhawatiran, saya yakin, dan Goto hanya men-trigger alasan orang untuk exit ya. Jadi narasi exit itu, jadi beli pakai narasi, jual juga pasti pakai narasi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya harus ada alasannya gitu. Saya yakin kita kalau mau beli sesuatu kan harus ada alasannya, betul nggak? Mau beli ini untuk apa? Gunanya untuk apa? Kenapa harus dijual? Karena harus cari penggantinya, harus balancing dan sebagainya. Jadi baik beli maupun jual, dua-duanya harus ada narasi. Ceritanya apa sih? Kamu mau ngapain sih gitu? Dan tentu saja ini berhubungan karena yang banyak beli adalah lebih pada institusi atau retail dengan kategori duit yang besar. Kalau kayak retail yang middle, menengah, atau retail yang kecil skalanya, tidak ada alasan. Mau beli, mau jual, nggak ada alasan ya. Tapi kalau yang dana gede, setiap kali mereka memutuskan untuk entry sesuatu, itu harus ada alasannya. Baik masuk maupun keluar harus ada alasannya. Nah, kalau kondisi kayak gitu kita lihat ya. Jadi setiap kali ada sentimen negatif itu men-trigger alasan untuk jualan, rame-rame pada ikut jualan. Jadi menjadi suatu kayak istilahnya rame-rame gitu ya, keputusan kolektif. Jadi sana jualan, kita ikutan jualan kayak sering kali yang saya tunjukin karikaturnya, cuma saya mau cari lagi malas ya. Kalian pasti googling aja lah, banyak sekali karikatur. Jadi ketika satu bilang sell, semua ikutan sell. Ketika satu bilang buy, semua ikutan buy gitu ya. Jarang sekali orang bertindak atau institusi bertindak sebagai contrarian. Jadi lawan arus. Jarang banget ya. Jadi lebih banyak menjadi follower mungkin ya, ikut-ikutan. Ya, itu sentimen itulah saya rasa mungkin karena sekarang lagi masa recess, istirahat ya, blackout atau apa istilahnya. Kemarin saya sudah share di akhir minggu, membuat para pelaku pasar di sini jadi ketakutan sendiri. Nanti kalau tiba-tiba marketnya buka jebret, sentimen The Fed naik kuat, kalau The Fed akan tetap hawkish, marketnya kembali ambil dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya membuat karena kekhawatiran jadi jualan orang. Bapak Ibu sering dengar nggak sih, what you think is what you get, bukan what you see is what you get ya. What you think is what you get. Jadi apa yang kita pikirkan seringkali itu yang menjadi kejadian. Apa yang kita takutkan seringkali ketakutan itu malah terjadi. Nah, saya tidak berharap market berjalan seperti apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan dalam dalam konteks negatif ya. Makanya saya selalu ajarin teman-teman, ajarin rekan-rekan semua, selalu think positif, berpikir positif. Tidak ada salahnya menjadi lebih sedikit optimis, tapi kita menjaga dengan rambu-rambu yang ketat. Daripada kita pikirnya negatif terus, malah ketika ada hal yang bagus positif kita malah nggak action. Sayang sekali. Ya, ya itu yang saya bagikan sedikit yang saya bagikan di hari ini tanggal 6 Desember 2022. Ya, di saat market jelek, saya tetap harus tetap bikin video ini supaya teman-teman bisa dapat encourage. Saya masih sangat sibuk sekali berhubungan dengan perpindahan kantor, jadi mohon maaf saya masih tidak pantau market sampai memberikan rekomendasi dan intens. Ya, saya hanya bisa bilang saat ini buy on weakness.
Tetap saya berikan rekomendasi ya di grup ada ya, terus di ya video ini juga kita stick to the plan aja dulu sementara. Oke, ya kita masuk ke market review. Ya, hari ini bagaimana? IHSG jebol support ya, jebol support V-line dan langsung turun tertahan level support ini. Ini kalau saya panjangin trend line-nya, ya ini kalau kita panjangin trend line-nya ini. Nah, kelihatan nih dia mantul di sini, mantul di sini. Moga-moga besok masih bisa mantul. Walaupun beberapa bilang, Pak, ini 2 hari ini udah IHSG asing itu sudah keluar 2,8 hampir 3 triliun loh. Terus sudah gitu transaksinya juga cuma 11,8, 10 triliun gitu. Itu masih oke nggak sih? Ya, kalau kita lihat gambaran besar IHSG masih dalam tren naik sebenarnya. Jadi nggak perlu kita menjadi khawatir yang berlebihan ya. Tapi dia lewat turun di bawah skyline. Hey, banyak kali terjadi turun di bawah skyline dan rebound. Dan ingat, ini adalah weekly. Bisa jadi ini waktu di minggu di hari Senin atau Selasa dia turun dalam, terus mulai Kamis Jumat terus dia rebound dan tutupnya candlenya tetap di atas skyline. Nah, saya rasa peluang itu juga ada di IHSG ini ya. Jadi jangan terlalu takut yang berlebihan lah. Oke. Dan ya moga-moga besok ada technical rebound ya. Kalau misalnya technical rebound cakep lah. Kita coba lihat sektoralnya, bagaimana dengan IDX Basic. Jebol support juga, sama ya, sama aja, Basic, Composite. Saya yakin ini seragam semua, karena pada jebol ya solider semua nih. Nah, ini kalau kita panjangin, masih lumayan di sini. Jangan pikir terlalu berat dulu deh. Nah, ini inverted hammer ya, hanging man, atau shooting star gitu ya, apapun lah formasi candlestick. Intinya energi juga ngeri-ngeri sedap, waspada kemungkinan koreksi. Sektor finance malah jebol support nih, waduh siap serok aja di bawah. Pak, kalau turun lagi gimana? Ya beli lagi. Harapan saya Bapak Ibu sudah bisa bagaimana mengatur money management dan risk management ya. Healthcare sama aja ya, nguji support bakal berpotensi ke support nih. Saya jadi jangan terlalu berharap banyak dulu. Sektor industri jebol support ya, kalau ini udah 3 black shoulder ya, jadi formasi 3 merah tua gitu ya. Kalau atas kan 3 white shoulder, ini mungkin 3 black shoulder kali ya. Jauh-jauh dulu aja lah. Infrastruktur juga jebol, ditandai dengan Telkom yang ARB hari ini ya. Kalau saya bilang sih menarik ya. Consumer non-cyclical uji support dan rebound, wah ini termasuk anti badai. Tidak banyak sektor anti badai, salah satunya adalah consumer non-cyclical. Saya sudah sempat ngomong beberapa waktu lalu ya. Terus properti juga jebol support ya. Nah, tekno saya penasaran dengan chartnya gimana. Wah, gap down lagi, parah ini. Terus transportasi ya uji support juga. Jadi banyak yang lagi nyungsep semua, ngikutin sentimen. Jadi kalau sebabnya saya bilang tadi jangan ngelawan arus lah, jangan angka pisau jatuh lah. Kemungkinan satu jatuh bisa masih efek dominonya masih terasa kok. Jadi kita keep calm aja dulu ya. Dan ya itu sektoral dan market review kita. Sekarang kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Apa aja sih yang bisa kita kasih rekomend buat besok? Pertama yaitu adalah Unilever. Cakep ya, anti badai, sideways, dan berpotensi naik. Ini yang saya bilang kuda hitam itu adalah sektor consumer kan tadi. Terus habis itu AMRT. AMRT masuk consumer juga harusnya. Atau trade ya, trade udah nggak ada. Nah ini juga menarik sekali, ini strong uptrend dan dia masih berencana, masih potensi untuk naik lagi. Wow. Terus kemudian ada Adaro. Adaro juga anti badai nih. Di saat yang lain koreksi dalam, dia lempeng aja di support ketahan. Kayak seolah-olah kayak kasih sinyal, hey gue besok mau naik loh, ayo sekarang ikutan gitu, kayak gitulah. Terus habis itu Saratoga juga menarik ya, dalam jangka pendek dia berusaha recovery sebenarnya, tapi ya namanya juga sentimen ya, namanya juga market lagi kurang bagus, lagi banyak tekanan, dia ikut tekanan juga, ikut koreksi juga. Last but not least yaitu Text.
Tech ini selalu saya di rekomendasi terakhir saya selipkan sedikit yang cinta adrenalin. Harapan saya dia masih bisa naik nih ya. Kalau besok bisa breakout sih cakep. Oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 7 Desember 2022 esok hari. Market review kita ya, kita sudahi aja market review kita dan rekomendasi. Semoga PCB kalian bisa bagus, bisa berguna, bisa kasih cuan. Baik semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.